Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi, NIM 2011-0022, kelas 6 SIA. Saya akan menjelaskan tentang strategi tata kelola teknologi informasi untuk memenuhi UAS Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu IT Strategic Alignment, yang kedua strategi plan, yang ketiga element of strategy plan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IT Strategy Alignment. Strategi IT mengartikulasi niat perusahaan untuk menggunakan TI untuk beberapa atau semua area, tentunya berdasarkan kebutuhan bisnis. Ketika merumuskan strategi IT, perusahaan harus mempertimbangkan hal. Yang pertama, tujuan bisnis dan lingkungan yang kompetitif. Yang kedua, teknologi saat ini dan masa depan serta biaya, resiko, dan manfaat yang dapat mereka bawa ke bisnis. Yang ketiga, kemampuan organisasi dan teknologi IT untuk memberikan tingkat layanan saat ini dan masa depan untuk bisnis. Dan sejauh mana perubahan dan investasi ini mungkin berarti bagi seluruh perusahaan. Yang keempat, biaya IT saat ini dan apakah ini memberikan nilai yang cukup untuk bisnis. Yang kelima, pelajaran dari kegagalan dan kesuksesan masa lalu. Dewan atau board harus memastikan bahwa strategi secara berkala direview agar sesuai dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan operasional. Oleh karena itu, board atau komite strategi TI harus mendorong penyelarasan bisnis dengan memastikan bahwa TI mendukung strategi, tepat waktu, dan sesuai anggaran, dengan fungsi yang tepat dan manfaat jelas, melalui ekspektasi yang jelas dan pengukuran, misalnya menggunakan balance scorecard. Yang kedua, menyeimbangkan investasi antar sistem yang mendukung perusahaan seperti mengubah perusahaan atau menciptakan infrastruktur yang memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan bersaing di arena baru. Yang ketiga, membuat keputusan yang fokus pada sumber daya TI, yaitu penggunanya untuk masuk ke pasar baru, mendorong strategi yang kompetitif, meningkatkan pendapatan secara menyeluruh, meningkatkan kepuasan pelanggan atau menjamin retensi pelanggan. Yang kedua ada strategi plan. Strategi plan atau rencana strategi adalah dokumen yang merinci tujuan jangka panjang, arah, dan langkah-langkah strategi yang akan diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi plan membantu organisasi dalam mengatur visi dan misi mereka, serta merencanakan tindakan konkret yang perlu untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dalam strategi plan, organisasi menetapkan visi jangka panjang mereka, yaitu gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Mereka juga merumuskan misi organisasi yang menggambarkan tujuan utama organisasi dan bidang kegiatan yang ingin mereka fokuskan. Sebuah strategi bisnis adalah apakah untuk bisnis yang mapan, serius tentang pertumbuhan, membantu membangun keunggulan kompetitif, komunikasikan strategi kepada staf, memprioritaskan kebutuhan keuangan, memberikan fokus dan arah untuk berpindah dari rencana ke tindakan. Di sisi lain, business plan adalah apakah untuk bisnis baru, membantu menentukan tujuan bisnis, membantu merencanakan sumber daya manusia, apakah sangat penting jika Anda mencari pendanaan, menilai peluang bisnis, menyediakan struktur untuk ide-ide. Yang ketiga ada elemen of strategy plan. Rencana strategi berikut adalah elemen dasarnya. Yang pertama, mission statement.
Misi menjelaskan tujuan organisasi, tujuan mengapa organisasi didirikan, dan mengapa organisasi itu ada. Beberapa pernyataan misi meliputi bisnis organisasi yang menjelaskan tentang produk atau jasa yang dihasilkan atau pelanggan yang dilayani. Yang kedua, value and or guiding place, menjelaskan apa yang organisasi perjuangan dan diyakini. Yang ketiga, SWOT merupakan gabungan strength, weaknesses, opportunities, and threats. Unsur-unsur ini sangat penting dalam menilai posisi strategi organisasi. 4 faktor membangun kekuatan perusahaan, menopang kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menggali ancaman. Beberapa elemen yang membantu menentukan masa depan bisnis. Yang pertama, sustainable competitive advantage, menjelaskan keunggulan perusahaan dibanding perusahaan pesaing. Yang kedua, vision statement, gambaran organisasi di masa depan dan kemana organisasi akan menuju. Selanjutnya, beberapa bagian yang dapat membantu mencapai sasaran. Yang pertama, strategic object, yaitu tujuan strategi jangka panjang yang menghubungkan visi dan misi. Tujuan utamanya untuk mencakup 4 bidang, yaitu keuangan, pelanggan, operasional, dan orang. Yang kedua, strategi, yaitu jalan yang mempertemukan keunggulan organisasi dengan peluang pasar sehingga organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, short-term goals, tujuan jangka pendek mengubah tujuan strategi menjadi target kinerja spesifik. Relation mekanik, menggunakan tujuan prioritas atau inisiatif secara bergantian. Tujuan yang efektif dengan jelas menyatakan apa yang ingin dicapai, bila ingin mencapainya, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, action item, menetapkan tindakan-tindakan tertentu yang mengarah untuk melaksanakan tujuan. Termaksud di dalamnya adalah tanggal awal dan tanggal akhir, serta menunjuk orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, scorecard, mengukur dan mengelola rencana strategi. Selanjutnya, utama yang dibutuhkan untuk melacak dan memantau apakah organisasi mencapai misi atau tidak. Selanjutnya, execution. Dalam melaksanakan rencana tersebut, identifikasi isu-isu yang mengelilingi, siapa yang mengelola, memantau rencana tersebut, dan bagaimana rencana tersebut dikomunikasikan dan didukung. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.